Kronologi dan alasan IDI pecat permanen ex-Menkes Dr. Terawan. Ya, puluhan ribu orang, banyak tokoh-tokoh bangsa yang sudah disembuhkan, ditangani oleh beliau, juga masyarakat kebanyakan. Saya juga misalnya mendapatkan pesan dari Pak Abu Rizal Bakri, juga berutang nyawa dengan beliau, Pak Tien saya pernah dibantu, jadi banyak sekali yang pernah beliau bantu dan tolong. Saya nggak bisa lagi sebutkan karena saya dengar puluhan ribu orang. Itu ada kelompok yang juga menghendaki suara terbanyak. Mereka masing-masing berargumentasi, biasalah dalam sebuah kehidupan demokrasi organisasi. Tapi itu dilabelin dengan sangat jahat. Bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Karena ini sudah terjadi gaduh, saya akan minta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki. Bukan soal putusan terkait Dr. Terawan ya, bukan ya? Enggak, putusan itu bulat Pak, bulat sempurna. Jadi Pak, putusan itu diambil hanya oleh utusan, dan yang memiliki hak suara itu hanya cabang. Saya Dewan Pakar, saya ketua komisi, tidak punya hak suara Pak. Hak suara hanya ada pada cabang, 566 cabang. Mereka lah yang menghendaki, bukan tidak ada hubungan dengan ketua umum terpilih, ketua umum sebelumnya, ketua MKK, tidak Pak. Itu fitnah, itu fitnah. Baik. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dipecat permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia karena dinilai melanggar etika kedokteran saat menjalankan tugas sebagai dokter. PBIDI menyebut pemberhentian tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Dipecat IDI 5 kesalahan ex-Menkes Dr. Terawan, salah satunya vaksin Nusantara. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI. Ada 3 poin yang dibacakan panitia terkait putusan tersebut. Pertama, surat tim khusus MKEK nomor 0312 PP MKEK tanggal 3 2022 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberantasan permanen setawan Prof. Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBIDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ujar salah satu panitia yang dikutip dari video muktamar yang diunggah epidemiolog dari UI Pandu Riono pada Sabtu 26 Maret 2022. Dalam salinan surat MKEK yang diunggah Pandu disebutkan bahwa Terawan telah melakukan tindakan terapi atau pengobatan terhadap stroke iskemik yang dikenal sebagai BW atau BS melalui diagnostik digital subtraction angiorapi sejak Juli 2013, dan metode tersebut pada saat itu belum ada evidence based medicine. Terlapor telah beraduensi di kantor MKEK PBIDI Agustus 2013. MKEK menyarankan terlapor menuliskan dasar-dasar medis tersebut di dalam majalah ilmiah Bulletin di RSPD, tulis MKIDI. Beliau menyanggupi untuk menuliskannya dalam majalah Neurologi dalam waktu 3 bulan mulai saat 30 Agustus 2013. Namun sampai sekarang tidak ada laporan ke MKEK. MKEK telah menerima laporan dan pandangan etik dari anggota MKEK pada PBIDI tentang kontroversi mengenai PBW. Kemudian tim MKEK menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari PP Perdosi pada tahun 2016. Ditemukan juga keberatan dari PP Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia
Salah satunya terkait mengklaimkan diri berlebihan laporan biaya besar tindakan yang belum ada EEBM-nya dan pengiklanan besaran tersebut membuat kekerasan di kalangan anggota perdosi maupun pasien-pasien neurologi. Proses penilaian pelanggaran etika dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian ahli penilaian diajukan oleh MKEK di wilayah DKI Jakarta ke BPIDI tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada 12 Februari 2018 MKEK telah menetapkan SK MKEK 0009320 PBMK keputusan 022018 terhadap DR Terawan Agus Putranto SPRAD dalam muktamar tahun 2018 dan menyatakan khusus menyangkut DR Terawan Agus Putranto agar menguatkan putusan MKEK tersebut dan menyatakan bahwa DR Terawan telah melakukan pelanggaran etik berat dan agar Ketua PBIDI Serat melakukan penegakan keputusan MKEK yang ditunda demi menjaga kemuliaan profesi luhur kedokteran. Bila tidak dijumpai itikat baik dari DR Terawan Agus Putranto, maka muktamar memerintahkan pengurus besar IDI untuk melakukan pemecatan tetap sebagai anggota IDI. Selanjutnya hasil sidang MKEK pada 8 Februari 2022 disampaikan pada PBIDI sebagai kelanjutan hasil MKEK dan muktamar IDI tahun 2018. Keputusan MKEK itu dibahas pada sidang khusus muktamar pada tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 di Banda Aceh yang memutuskan Terawan dipecat permanen dari keanggotaan IDI. Demikian pungkasnya.